Puluhan bangunan semi permanen milik pemulung di Pondok Aren Tangerang Selatan Rabu pagi ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar bangunan lainnya karena kencangnya angin dan bahan yang mudah terbakar. Api besar dah dari lapangan satunya lagi. 10 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 5 jam kemudian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan lapak. Sementara penghuni lapak pasrah kehilangan tempat tinggal. Dari masyarakat itu jam 3 lewat 10 menit. Ya. Informasi dari masyarakat itu lapak yang terbakar. Ya. Lapak yang terbakar itu penyebabnya dugaan sementara korsleting listrik. Ya. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pelantikan di perangkat Keraton Kasepuhan Cirebon ricuh. YouTuber Muhammad KC ditangkap di Bali atas kasus dugaan penistaan agama. Siswa SMP di Lamongan raih medali emas di kejuaraan internasional lewat lilin terapi stres. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam. Segmen pertama akan dibawakan oleh rekan Davi Pratama. Silakan Davi. Iya betul sekali Anissa, selain 3 informasi utama tadi kita juga memiliki informasi terkait polemik kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon yang semakin memanas. Pagi tadi pelantikan perangkat keraton versi Raharjo yang digelar di Bangsal Pangrawit diwarnai oleh kericuhan. Aksi saling dorong dan adu argumen terjadi di tengah acara pelantikan perangkat Keraton Kasepuhan Cirebon versi Raharjo pagi tadi. Insiden terjadi saat Sultan Alaweda II Raden Raharjo Jali membacakan naskah pelantikan di Bangsal Cinempang Rawit. Tiba-tiba sekelompok orang dari kelompok Lukman Zulkaidin datang dan berusaha membubarkan prosesi pelantikan. Ketegangan kedua pihak terjadi selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya berhasil diredam. Kepala Badan Pengelolaan Keraton Kasepuhan mengklaim kegiatan yang dilakukan oleh kubu Raharjo Jali tidak berizin. Saya di sini sebagai Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan berhak untuk menegur mereka karena tidak ada pemberitahuan. Kegiatan ini tanpa ada pemberitahuan dari saya sebagai pengelola badan kegiatan itu tanpa izin. Menanggapi tudingan itu, Raden Raharjo Jali menyatakan pihaknya sebagai keluarga besar Keraton Kasepuhan tidak memerlukan izin siapapun untuk menggelar kegiatan di keraton. Meski diwarnai kericuhan, acara pelantikan perangkat kesultanan tetap digelar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Bareskrim Polri berhasil menangkap YouTuber Muhammad KC atas dugaan penistaan agama yang diunggah di akun YouTube miliknya. KC ditangkap di lokasi persembunyiannya di Bali usai ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama. Manusia, kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece berhasil ditangkap Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali, usai pernyataannya menjadi sorotan publik.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan saat ini KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti diantaranya konten video ceramah serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Terkait penangkapan KC ini, Waketum MUI Anwar Abbas mengapresiasi polisi yang dengan cepat menangkap terduga pelaku penistaan agama. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan . Dalam kasus ini KC dijerat pasal berlapis yakni pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Andrian dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan tersangka dalam kasus penistaan agama YouTuber Muhammad KC, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di gedung Bareskrim Polri. Vito, apakah sore hari ini Muhammad KC sudah tiba di gedung Bareskrim? Ya, baik Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan rencana kedatangan dari tim Mabes Polri yang saat ini dikabarkan telah membawa tersangka kasus penodaan agama Islam Muhammad KC, yang mana berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, pihaknya menyebut bahwa saat ini tim Mabes Polri tengah membawa YouTuber Muhammad KC ini menuju ke DKI Jakarta, yang mana memang dikabarkan akan tiba pada sore hari ini. Namun kami belum bisa memastikan terkait dengan pukul berapa Muhammad KC ini tiba di Bareskrim Mabes Polri, yang mana memang seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pihak Mabes Polri sendiri sudah berhasil menangkap YouTuber Muhammad KC yang diduga melakukan penistaan agama Islam pada Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di wilayah Badung, Provinsi Bali. Pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penyelidikan dan saat ini kasus ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, di mana pihak kepolisian sendiri sudah mengantongi sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah video atau konten video dari Muhammad KC yang diunggah melalui kanal YouTube, kemudian dari keterangan sejumlah saksi ahli serta keterangan dari pelapor. Kemudian dari kasus ini Muhammad KC ini diancam dengan pasal berlapis, diantaranya yaitu Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan pasal 156A KUHP dengan penodaan agama yang dapat mendapatkan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Nantinya rencananya setelah tiba di Bareskrim, pihak kepolisian sendiri akan melanjutkan terkait dengan pendalaman penyidikan terkait bagaimana motif dari Muhammad KC yang mengunggah atau mengupload konten-konten yang diduga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Yafi. Terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, seorang wanita pingsan saat antre vaksinasi dan berdesak-desakan di parkiran salah satu mal di Jambi. Warga berdesakan karena takut tidak mendapatkan vaksin gratis. Seorang wanita pingsan saat antri vaksinasi di parkiran salah satu mal di Jambi. Diduga calon penerima vaksin ini pingsan karena berdesakan sejak pagi hari.
Petugas langsung mengevakuasi peserta yang pingsan untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas kepolisian dan panitia bakti sosial vaksin gratis oleh alumni Akpol tahun 94 berusaha mengurai warga yang berdesakan agar mematuhi protokol kesehatan. Panitia membatasi jumlah peserta agar tidak terjadi kerumunan warga yang ingin mengikuti vaksinasi massal gratis. Pemprov DKI Jakarta akan memulai sekolah tatap muka mulai Senin depan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Penurunan PPKM di Jakarta menjadi level 3 membuka kesempatan untuk pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satunya sekolah tatap muka yang bisa digelar dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tak ingin tergesa-gesa memulai pembelajaran tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih akan mengkaji rencana ini untuk memastikan sekolah tatap muka tak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%. Namun demikian kami juga belum memutuskan. Masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam level 4 dan level 3 yang dimungkinkan. Terkait rencana sekolah tatap muka ini, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur penerapan protokol kesehatan, mulai dari alat cek suhu tubuh hingga tempat isolasi sementara untuk siswa yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat. Mendukung 5M1V juga menjadi saran KPAI agar fasilitas sekolah dilengkapi. Namun sekolah telah melakukan beberapa antisipasi seperti pengurangan jumlah siswa, kelengkapan tempat cuci tangan dengan sabun, dan tempat isolasi. Hal-hal ini menjadi persyarat oleh kebijakan SKB 4 Menteri yang perlu dilaksanakan, dan tentu tidak ada tawar-menawar di sekolah karena menyangkut keselamatan semua. Dalam instruksi Mendagri nomor 35 tahun 2021, wilayah dengan PPKM level 3 dan 2 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50%. Sementara untuk pendidikan anak usia dini, aturan kapasitas untuk pembelajaran tatap muka lebih sedikit, yakni maksimal 33% atau maksimal 5 peserta didik per kelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa syarat untuk mengadakan sekolah tatap muka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Mas Dalina Pane, epidemiolog. Selamat sore, Ibu Mas Dalina. Selamat sore, Mas Davi. Ibu, sekolah tatap muka minggu depan diperkirakan akan dilakukan begitu. Apa saja syarat yang penting diperhatikan oleh sekolah untuk melakukan hal ini? Iya, tentu pertama lingkungan sekolah memang cukup aman untuk COVID. Contohnya ruangan kelas ya. Ruangan kelas sebaiknya tidak tertutup, sirkulasi udara tetap bisa berjalan. Artinya kalau sekolahnya ber-AC, biasanya di Jakarta banyak sekolah ber-AC, diupayakan untuk tidak menggunakan AC tapi jendela dibuka sehingga sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Karena penularan itu cukup banyak terjadi pada ruangan tertutup. Kemudian yang kedua, tentu fasilitas-fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan itu tentu harus ada. Misalnya tempat cuci tangan, kemudian juga pemeriksaan suhu tubuh, lalu juga klinik jika kemudian di tengah-tengah pembelajaran ada yang sakit. Tadi ada dari KPAI menyatakan ada tempat isolasi. Sebenarnya anak-anak yang sakit itu tidak perlu masuk ke sekolah ya. Jadi benar-benar anak-anak yang sehat yang bisa masuk. Kemudian juga anak-anak itu harus di-screening. Anak-anak yang memiliki kongenital atau penyakit-penyakit bawaan atau yang memiliki risiko cukup tinggi, itu sebaiknya tetap belajar di rumah. Seperti misalnya penderita asma yang berat, kemudian juga obesitas, lalu mereka-mereka yang memiliki penyakit jantung bawaan, untuk sementara waktu sebaiknya bisa sekolah di rumah. Kemudian untuk yang tahap awal sebaiknya dilakukan uji coba dulu. Jika kemudian muncul klaster atau ada yang terinfeksi, maka sekolah harus bersiap untuk on dan off. Jadi offline dan online itu juga bisa menjadi satu solusi.
Tapi sebenarnya yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana anak-anak itu tidak berkerumun. Karena anak-anak terbiasa untuk bermain, karena memang fasenya ya, fase bermain, dan biasanya sepulang sekolah yang justru menjadi bahaya. Bagaimana memastikan bahwa anak-anak tersebut sesudah pulang itu langsung ke rumah, tidak kemudian bermain dulu bersama teman-temannya. Saya kira begitu, Mas Davi. Baik, artinya peran sekolah juga penting untuk mengawasi interaksi anak-anak di sekolah ya, Ibu Mas Dalina. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Dalina sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Aksi seorang wanita berseragam ASN merusak mobil di Ngawi, Jawa Timur viral di media sosial. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.